Assalamualaikum kalian semua, selamat datang di video pembelajaran kelompok 1. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang teori dasar menyimak dan memirsa. Nah, di kelompok 1 ini, Adelia Ziyadatul Rizkilah, Devalena Ceisa Amanda Safitri, Gardia Novel Al-Fatah Mukhlis, Marlina Sari Salim, Nurrahman Fibrianto, Raihan Dafa Ahmada, dan saya Siti Nurniswati sekaligus Syaharani Setio Prameswari. Langsung saja ke videonya. Pengertian menyimak dan memirsa. Menyimak merupakan salah satu kemampuan dasar dalam memahami suatu bahasa. Menyimak menduduki taraf tertinggi dalam dunia akademik. Menurut Henry Guntur Tarigan, menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dalam bentuk bunyi dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta dapat menginterpretasi untuk memperoleh informasi atau pesan yang disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Apa perbedaan menyimak dan memirsa? Dalam konteks ini perlu diketahui jika menyimak dan memirsa memiliki arti yang hampir sama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa arti dari kata memirsa adalah menonton, melihat, dan menyaksikan. Sedangkan dalam KBBI menyimak memiliki arti memperhatikan dan memeriksa. Sehingga pengertian dari memirsa adalah kegiatan menyaksikan apa yang disampaikan oleh pembicara dengan media audiovisual atau memperlihatkan sang pembicaranya. Sehingga letak perbedaannya dapat terlihat bahwa menyimak kegiatan yang bisa dilakukan melalui audio atau audiovisual, sedangkan memirsa dilakukan dengan audiovisual karena cenderung mengarah pada kegiatan menonton atau menyaksikan. Sehingga menyimak dan memirsa adalah sebuah kesatuan. Meskipun keduanya berbeda, namun memiliki konsep yang sama, baik proses, tujuan, jenis, faktor, sekalipun teknisnya. Tujuan menyimak dan memirsa. Dalam menyimak dan memirsa, setiap orang memiliki tujuan yang berbeda. Untuk mengetahui lebih spesifik tujuan dari menyimak, seorang ahli telah menyimpulkan hal tersebut. Menurut Logan dalam Tarigan, tujuan dari menyimak antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menyimak untuk belajar, yaitu menyimak dengan tujuan utama agar dia dapat memperoleh pengetahuan dari bahan ujaran sang pembicara. Yang kedua, menyimak untuk memperoleh keindahan audial, yaitu menyimak dengan penekanan pada penikmatan terhadap sesuatu dari materi yang diujarkan atau yang diperdengarkan atau dipagelarkan, terutama dalam bidang seni. Yang ketiga, menyimak untuk mengevaluasi, yaitu menyimak dengan maksud agar si penyimak dapat menilai apa-apa yang disimak itu, baik buruk, indah jelek, logis tak logis, dan lain-lain. Yang keempat, menyimak untuk mengapresiasi simakan, yaitu menyimak dengan maksud agar si penyimak dapat menikmati serta menghargai apa-apa yang disimaknya itu, yaitu pembacaan cerita, pembacaan puisi, musik atau lagu, dialog, diskusi panel, dan perdebatan. Yang kelima, menyimak untuk mengkomunikasikan ide-idenya sendiri, yaitu menyimak dengan maksud agar si penyimak dapat mengkomunikasikan ide-ide, gagasan-gagasan, maupun perasaan-perasaannya kepada orang lain dengan lancar dan tepat. Yang keenam, menyimak untuk membedakan bunyi-bunyi, yaitu menyimak dengan maksud dan tujuan agar si penyimak dapat membedakan bunyi-bunyi dengan tepat, mana bunyi yang membedakan arti, dan mana bunyi yang tidak membedakan arti. Biasanya ini terlihat nyata pada seseorang yang sedang belajar bahasa asing yang asyik mendengarkan ujaran pembicara asli. Yang ketujuh, menyimak untuk memecahkan masalah secara kreatif dan analisis, sebab dari sang pembicara, dia mungkin memperoleh banyak masukan berharga.
Yang kedelapan, menyimak untuk meyakinkan, yaitu menyimak untuk meyakinkan dirinya terhadap suatu masalah atau pendapat yang selama ini diragukan oleh si penyimak ragukan. Dengan perkataan lain, dia menyimak secara persuasif. Selanjutnya, proses menyimak dan memirsa. Berikut saya jelaskan mengenai tahap-tahap dalam menyimak. Yang pertama, tahap mendengar. Dalam tahap ini, penyimak baru mendengar segala sesuatu yang dikemukakan oleh sang pembicara dalam ujaran atau pembicaraannya. Yang kedua, tahap memahami. Setelah mendengar, ada keinginan penyimak untuk mengerti atau memahami dengan baik isi pembicaraan yang disampaikan oleh si pembicara. Yang ketiga, tahap menginterpretasi. Penyimak yang baik, yang cermat dan teliti belum merasa puas kalau hanya mendengar dan memahami isi ujaran sang pembicara. Dia ingin menafsirkan atau menginterpretasi isi, butir-butir pendapat yang terdapat dan tersirat dalam ujaran itu. Yang keempat, tahap menilai. Setelah memahami serta menafsirkan atau menginterpretasi isi pembicaraan, sang penyimak mulai menilai atau mengevaluasi pendapat serta gagasan sang pembicara tentang keunggulan dan kelemahan, kebaikan dan kekurangan sang pembicara. Yang kelima, tahap menanggapi. Sang penyimak menyambut, mengencamkan, menyerap, serta menerima gagasan atau ide yang dikemukakan oleh sang pembicara dalam ujaran atau pembicaraannya. Teknik menyimak efektif. Untuk dapat menyimak dengan baik, perlu mengetahui syarat menyimak efektif. Adapun syarat tersebut ialah: pertama, menyimak dengan berkonsentrasi, yang kedua, menyimak dengan kritis, dan yang ketiga, membuat catatan. Pertama, menyimak dengan berkonsentrasi artinya memusatkan pikiran, perasaan, dan perhatian terhadap bahan simakan yang disampaikan pembicara. Penyimak harus dapat menghindari gangguan menyimak, baik yang berasal dari dirinya sendiri ataupun yang berasal dari luar. Yang kedua, menyimak dengan kritis. Artinya, menyimak yang para penyimaknya tidak dapat langsung menerima gagasan yang disampaikan pembicara, sehingga mereka meminta argumentasi pembicara. Dan yang ketiga, membuat catatan. Artinya, kegiatan menyimak yang diikuti dengan kegiatan mencatat. Yang perlu dicatat dalam kegiatan menyimak ialah hal-hal yang dianggap penting bagi penyimak. Selanjutnya adalah teknik menyimak dan memirsa. Ada 3, yaitu teknik losi, teknik penggabungan, dan teknik fonetik. Yang pertama, teknik losi, yaitu salah satu teknik mengingat yang paling tradisional. Teknik ini pada dasarnya merupakan teknik mengingat dengan cara memvisualisasikan materi yang harus diingat dalam ingatan Anda. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara mempelajari urutan informasi dengan informasi lain yang serupa dan hal-hal yang akan diingat dengan lokasi tersebut. Yang kedua adalah teknik penggabungan. Teknik penggabungan merupakan teknik mengingat dengan cara menghubungkan atau menggabungkan pesan pertama yang akan Anda kumpulkan secara berantai dengan pesan kedua, ketiga, dan seterusnya. Pesan berantai itu juga dengan imajinasi tertentu yang perlu divisualisasikan secara jelas dalam pikiran. Untuk mencegah terjadinya kelupaan pada pesan pertama atau pesan yang akan dimatarantaikan, pesan pertama perlu di tempat tersebut dengan lokasi yang akan mengingatkan Anda pada item tadi. Dan yang terakhir adalah teknik fonetik, yaitu teknik yang melibatkan penggabungan angka-angka, bunyi-bunyi fonetik, dan kata-kata yang mewakili bilangan-bilangan itu dengan pesan yang akan diingat. Teknik ini dapat membentuk imajinasi visual yang kuat untuk masing-masing kata yang berhubungan dengan bilangan dan membentuk visual antara masing-masing pesan yang akan diingat secara beruntutan dengan masing-masing kata yang terbentuk dari kata-kata yang divisualisasikan. Jenis-jenis menyimak dan memirsa. Yang pertama, menyimak ekstensif. Menyimak ekstensif adalah kegiatan menyimak yang berhubungan dengan hal-hal lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu bahasa. Tidak perlu di bawah bimbingan langsung seorang guru. Penggunaan yang paling mendasar ialah untuk menyajikan kembali bahan yang telah diketahui dalam suatu lingkungan baru
dengan cara yang baru. Pada umumnya, sumber yang paling baik untuk menyimak ekstensif adalah rekaman yang dibuat guru sendiri. Misalnya, rekaman yang bersumber dari siaran radio, televisi, dan sebagainya. Yang kedua, menyimak intensif. Menyimak intensif adalah menyimak yang diarahkan pada suatu yang jauh lebih diawasi, dikontrol, terhadap suatu hal tertentu. Dalam hal ini, harus diadakan suatu pembagian penting, yaitu diadakan pada butir-butir bahasa sebagai bagian dari program pengajaran bahasa atau pada pemahaman serta pengertian umum. Yang ketiga, menyimak sosial. Menyimak sosial atau menyimak konversasional ataupun menyimak sopan biasanya berlangsung dalam situasi-situasi sosial tempat orang mengobrol mengenai hal-hal yang menarik perhatian semua orang dan saling mendengarkan satu sama lain untuk membuat respon yang pantas, mengikuti detail yang menarik, dan memerhatikan perhatian yang wajar terhadap apa-apa yang dikatakan oleh seorang rekan. Yang keempat, menyimak sekunder. Menyimak sekunder adalah menyimak secara kebetulan dan ekstensif. Misalnya, menyimak pada musik yang mengiringi tarian-tarian rakyat terdengar secara sayup-sayup sementara kita menulis surat pada teman di rumah, atau menikmati musik sementara. Untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan tertentu di sekolah seperti menulis, pekerjaan tangan dengan tanah liat, membuat sketsa, dan latihan menulis dengan tulisan tangan. Yang kelima, menyimak estetik. Menyimak estetik disebut juga menyimak apresiatif, adalah fase terakhir dari kegiatan menyimak secara kebetulan dan termasuk ke dalam menyimak ekstensif. Mencakup dua hal, yaitu yang pertama, menyimak musik, puisi, membaca bersama, atau drama yang terdengar pada radio atau rekaman. Yang kedua, menikmati cerita-cerita, puisi, teka-teki, dan lakon-lakon yang diceritakan oleh guru atau murid. Yang keenam, menyimak kritis. Menyimak kritis adalah kegiatan menyimak yang di dalamnya sudah terlihat kurangnya atau tiadanya keaslian ataupun kehadiran prasangka serta ketidaktelitian yang akan diamati. Baik, selanjutnya adalah menyimak konsentratif, yang dalam bahasa Inggris itu artinya concentrative listening, atau juga sering disebut sebagai study type listening yang artinya menyimak jenis telaah. Nah, kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam menyimak konsentratif ini antara lain adalah menyimak untuk mengikuti petunjuk-petunjuk serta menyimak urutan-urutan ide, fakta-fakta penting, dan sebab akibat. Contoh simpelnya adalah ketika seorang mahasiswa melaksanakan tes TOEFL. Pada saat sesi listening nih, saat menyimak di UKBI, ia melakukan simak konsentratif. Agar apa? Agar dapat memahami maksud dari sang pembicara. Berikutnya ada menyimak kreatif atau dalam bahasa Inggris itu namanya creative listening. Adalah jenis menyimak yang mengakibatkan dalam pembentukan atau rekonstruksi seorang anak secara imajinatif kesenang-senangan akan bunyi, visual atau penglihatan, gerakan, serta perasaan-perasaan kinestetik yang disarankan oleh apa-apa yang didengarnya. Contohnya seperti apa sih? Contohnya adalah ketika seorang penyimak dapat menangkap makna yang terkandung dalam puisi dengan baik. Karena apa? Karena ia berimajinasi dan berprestasi terhadap puisi tersebut. Dan selanjutnya ada menyimak interogatif. Menyimak interogatif ini adalah sejenis menyimak intensif yang menuntut lebih banyak konsentrasi dan seleksi, pemusatan perhatian dan pemilihan karena si penyimak harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contoh simpelnya itu ketika teman kita presentasi, udah selesai nih ya, terus kita mengajukan pertanyaan atau bahkan menuntut sebuah penjelasan. Nah, itu salah satu contoh yang paling simpel. Selanjutnya adalah menyimak penyelidikan. Nah, dalam kegiatan menyimak seperti ini, si penyimak menyiagakan perhatiannya untuk menemukan hal-hal baru yang menarik perhatian dan informasi tambahan mengenai suatu topik atau suatu pergunjingan yang menarik. Nah, bagi mayoritas orang ketika mendengar kata-kata pergunjingan, gunjing, mereka itu cenderung mengarah pada aktivitas negatif yang disebut dengan ghibah, padahal enggak. Nah, biar nggak salah paham, saya akan menjelaskan contoh dari menyimak penyelidikan. Contohnya adalah, misalnya, dalam sebuah kasus, seorang masih diduga sebagai tersangka. Otomatis polisi harus menyelidiki dong. Nah, pada saat menyelidiki itu,
Si polisi ini mengajukan beberapa pertanyaan pada si tersangka. Saat tersangka ini menjawab pertanyaan, pada saat itulah Pak Polisi ini melakukan menyimak penyelidikan. Seperti itu. Selanjutnya yang gak kalah menarik adalah menyimak pasif. Nah, menyimak pasif ini merupakan penyerapan suatu bahasa tanpa upaya sadar. Ini kok belibet banget sih? Contohnya kayak gimana? Contoh simpelnya adalah ketika tukang becak di Bali mengantarkan seorang turis nih. Nah, secara tidak langsung dia akan pandai berkomunikasi menggunakan bahasa asing tersebut. Misalnya turisnya pakai bahasa Inggris ya, otomatis si tukang becak juga pandai bahasa Inggris. Contohnya adalah ketika dia bertanya pada si turis itu, "Hello mister, where will you go? I will take you anywhere." Oke, next. Jenis menyimak yang terakhir adalah menyimak selektif. Kegiatan menyimak yang dilakukan dengan menampung aspirasi dari penutur atau pembicara dengan menyeleksi dan membandingkan hasil simakan dengan hal yang relevan. Contohnya adalah menyimak acara televisi dan memilah-milah mana yang boleh ditonton oleh anak kecil dan mana yang dilarang. Seperti itu. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan menyimak dan memirsa. Menyimak bukan merupakan hal yang mudah, karena dalam proses menyimak, kita perlu mendapatkan informasi yang benar dan sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pembicara. Menurut Tarigan, beberapa faktor yang mempengaruhi kegiatan menyimak antara lain: 1. Faktor fisik. Kondisi fisik seorang penyimak merupakan faktor penting yang turut menentukan keefektifan serta kualitas keefektifan dalam menyimak. Sebagai contoh, ada seorang yang sukar sekali mendengar. Dalam keadaan yang sama itu, dia mungkin saja terganggu serta dibingungkan oleh upaya yang dilakukannya untuk mendengar. 2. Faktor psikologis. Faktor psikologis juga turut mempengaruhi proses menyimak. Faktor psikologis yang positif akan memberi pengaruh yang baik, sedangkan faktor psikologis yang negatif akan memberi pengaruh yang buruk terhadap kegiatan menyimak. 3. Faktor pengalaman. Sikap merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan pengalaman kita. Kurangnya minat merupakan akibat dari kurang atau tidak ada sama sekali pengalaman yang dimiliki dalam bidang yang akan disimak itu. 4. Faktor sikap. Banyak faktor sikap yang mempengaruhi kegiatan menyimak, yaitu: A. Pokok-pokok pembicaraan yang kita setujui cenderung akan kita simak secara seksama dan penuh perhatian. B. Pembicara harus memilih topik yang disenangi oleh penyimak. C. Pembicara harus memahami sikap penyimak karena merupakan modal penting bagi pembicara untuk menarik minat atau perhatian penyimak. D. Penampilan pembicara yang mengasyikkan dan mengagumkan sehingga membentuk sikap positif para penyimak. 5. Faktor motivasi. Motivasi merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam kegiatan menyimak. Berikut faktor motivasi yang menentukan tersebut. Apabila seseorang tidak memiliki motivasi untuk menyimak ataupun alasan yang kuat, maka besar kemungkinan seseorang akan menolak untuk melakukannya. 6. Faktor lingkungan. Lingkungan yang baik harus senantiasa diciptakan untuk mendukung motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Maka dari itu, hal ini perlu untuk diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Misalnya, guru menciptakan ruang kelas yang nyaman bagi siswa agar siswa dapat menyimak penjelasan guru dengan baik. 7. Faktor jenis kelamin. Julian Silverman menemukan fakta-fakta bahwa gaya menyimak pria
pada umumnya bersifat objektif, aktif, keras hati, analitik, rasional, keras kepala atau tidak mau mundur, menetralkan, intrusif atau bersifat mengganggu, berdikari atau mandiri, sanggup mencukupi kebutuhan sendiri, dapat menguasai dan mengendalikan emosi, sedangkan gaya menyimak wanita cenderung lebih subjektif, pasif, ramah atau simpatik, difusif, sensitif, mudah dipengaruhi, mudah mengalah, reseptif, bergantung, dan emosional. Dan demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai konsep dasar menyimak dan memirsa. Bagi kalian yang memiliki pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar dengan format berikut ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa!